Ada pertanyaan dari Bapak Bustamil di Bandung. Ada 4 Ustadz. Yang pertama, siapa sajakah yang termasuk ahlul bait dalam berkurban? Kalau saya anak pertama dari orang tua saya dan punya istri dan anak 3, apakah kalau saya berkurban ikut urunan 7 orang? Apakah anak dan istri saya bisa ikut kurban? Kalau saya berkurban, apakah orang tua dan saudara-saudara saya termasuk ahlul bait dan juga saudara yang sudah menikah beserta anak-anaknya apa juga termasuk ahlul bait juga Ustadz? Yang kedua, apakah ada dalilnya jika kita makmum masbuk jika akan ikut berjamaah menepuk bahu? Yang ketiga, apa ada tuntunan sholat malam di luar Ramadan berjamaah Ustaz? Apakah ada tuntunan sholat malam di luar Ramadan secara berjamaah begitu ya? Yang keempat, bagaimanakah posisi jenazah saat dikuburkan? Apakah posisinya terlentang? Apakah miring menghadap kiblat? Dan mukanya apakah dibuka atau ditutup kain kafannya Ustaz? Demikian. Yang pertama tentang masalah berkorban. Jadi korbannya memang sudah ada tata caranya, kita tinggal mengikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahwa untuk 1 kambing itu untuk dirinya dan beserta ahlul baitnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul, kaifa kanatid dhuhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah udhiyah atau penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di masa Rasulullah? Maka qala kana ar-rajulu fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Jawabnya, seorang laki-laki di zaman Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Jadi rumah tangga itu isinya siapa? Ya ada bapak, ibu, kemudian anak. Itu kan termasuk ahlul bait. Maka misalnya itu menyembelih 1, itu sudah mencukupi. Tetapi kalau mungkin memiliki kelebihan harta, masing-masing mau kurban satu-satu ya tidak apa-apa. Tapi yang 1 tadi sudah mencukupi, 1 kambing untuk suami, istri, dan anak-anaknya. Ya. Tentunya anak-anak yang belum menikah. Ya. Maka itu yang termasuk ahlul bait. Kalau lebih daripada itu ya dipersilahkan, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua tadi tentang jika kita makmum masbuk akan ikut berjamaah apakah menepuk bahu? Tentang makmum masbuk, ketika kita telat ketinggalan imam, kemudian di sana ada orang yang masih sholat, kemudian kita mau ikut, langsung kita berada di samping kanannya ya. Kalau memang tempat itu memungkinkan. Ketika kita berada di samping kanannya, otomatis dia kan sudah tahu kalau dia diikuti. Kemudian ketika datang lagi, maka orang yang sudah berada di samping kanan imam tadi kita tarik ke belakang. Ya. Kita tarik ke belakang atau ditepuk ya juga tidak apa-apa. Berarti kan dia paham ada jamaah lain yang ikut sholat berimam dengan imam tersebut. Jadi biasanya kan Rasulullah memundurkan kalau ada jamaahnya 2, kalau yang 1 di sebelah kanan, kalau datang 2 berarti yang kanan tadi mundur, berarti sejajar dengan jamaah yang baru datang tadi. Misalnya dikode, ditarik juga bisa, ditepuk juga bisa, itu hanya merupakan teknis saja. Ya. Terus yang ketiga, apakah ada tuntunannya sholat malam di luar Ramadan secara berjamaah? Ya, tentang masalah sholat malam di luar Ramadan, ini ya dikatakan sebagai sholat tahajud. Memang ada sahabat Nabi yang pernah bersama Nabi tidur di rumahnya. Kemudian Nabi
ketika itu sholat malam. Nah, dia bermakmum kepada Nabi. Maka misalnya hadis itu dijadikan sebagai dasar untuk sholat berjamaah, ya tidak apa-apa. Ya, karena memang ada hadis yang seperti, walaupun itu tidak dipublikasikan kepada khalayak umum, tapi itu sudah bisa menjadi dalil untuk adanya sholat malam secara berjamaah. Tapi Nabi sekali lagi tidak memerintahkan untuk yang demikian. Berbeda dengan ketika pada bulan Ramadan memang Nabi keluar di masjid kemudian mengimami orang banyak, kemudian diikuti. Hari yang kedua tambah banyak, hari yang ketiga tambah banyak, hari yang keempat malah Nabi tidak hadir. Itu kan menunjukkan dalil yang sharih. Tapi yang tadi ketika hanya ada 2 orang di luar Ramadan, ini ada sahabat yang ikut berjamaah. Ya, saya kira itu. Baik. Satu lagi Ustadz, bagaimanakah posisi jenazah saat dikuburkan? Apakah posisinya terlentang ataukah miring menghadap kiblat, dan mukanya apakah dibuka atau ditutup kain kafannya? Ya, sebagaimana yang sudah kita lihat dalam keseharian itu sudah betul dilaksanakan oleh umat Islam. Kalau arahnya dari Indonesia tentunya kan menghadap ke barat, jadi menghadap ke kiblat dengan dimiringkan. Jadi posisi kepala ini berada di sebelah utara. Ini yang sering terjadi seperti itu. Ya, itu sudah benar. Lah, tentang wajahnya dibuka, ya emang seperti itu. Ya, maka itu sudah dilaksanakan, sudah betul. Jadi harus menghadap ke kiblat. Kemudian kepala berada di sebelah utara. Ya.